Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen, tentu saja dalam sebuah kanal yang selalu kita akan mengangkat podcast kita itu dengan tema-tema sepak bola Indonesia, ya. Kemudian juga pemain-pemain kita yang ada di Eropa, yang abroad. Nah, kali ini cukup menarik ya buat Anda semuanya dari Sabang hingga Merauke yang selalu menantikan tayangan ini. Tema kita cukup menarik hari ini ya. Bagaimana meskipun kita nggak masuk Piala Dunia, namun Televisi Republik Indonesia ini resmi akan menjadi broadcasting untuk Piala Dunia 2026. Jadi nanti kita bisa nonton di TVRI pada tahun depan. Dan juga ini pemain Sassuolo, El Capitano J. Itzes, cukup menarik dengan bukan penawaran sih, iya. Ini ketertarikan dua Milan, baik itu Inter Milan dan juga AC Milan pada back yang bertinggi 190 cm ini ya kepada JHS. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers ya. Tentu saja Anda akan selalu mendapatkan informasi-informasi penting ketika Anda sudah melakukan like dan subscribe pada channel ini. Dan jangan lupa untuk berikan kritikan buat saya ya. Kemudian kritikan buat PSSI, kritikan juga buat Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Nah, kita langsung aja bahas bagaimana stasiun TV punya negara ini ya, Televisi Republik Indonesia, yang akan menayangkan secara langsung siaran Piala Dunia 2026. Ini di tengah ya, ini kan kalau perusahaan TV milik negara itu kan ya pasti dia akan selalu di bawah, karena memang agak nanggung juga sih ya TVRI ini, televisi yang merupakan dulu salah satu idola masyarakat Indonesia pada masa yang lalu. Sekarang udah ketinggalan jauh dengan televisi swasta yang ada di Indonesia. Namun dengan gebrakan dia akan menayangkan siaran Piala Dunia 2026 yang akan ada di Kanada, Amerika ya. Ini akan cukup menarik untuk kita sebagai warga negara Indonesia bisa merasakan animo supporter dari seluruh dunia itu akan berada di sana, dan kita akan menayangkan ya bukan menayangkan, kita akan nonton dari rumah gitu dengan nyaman. Baik, kalau kita udah menginformasikan bahwasanya TVRI akan menjadi salah satu stasiun TV yang akan menayangkan siaran Piala Dunia 2026, kali ini juga masih berhubungan dengan JHS. Ini dia agak ya, diperebutkan dua Milan. Kemarin tuh saat di kandang Bologna ini kan habis terluka di Piala Super Italia ya, Coppa Italia, dikalahkan Napoli. Meskipun sebelumnya dia bisa menang atas Inter Milan lewat adu penalti, namun di final dia dikalahkan oleh Napoli. Bologna dalam keadaan terluka menjamu Sassuolo. Waduh, gila nih permainan JHS ya. Saya nggak membahas gol dari Tarek Muharemovic ya, pemain asal Bosnia ini, yang bisa menyamakan keunggulan yang diciptakan oleh Bologna sebelumnya ya. Namun bagaimana ada salah satu penyelamatan yang dilakukan seorang JHS, gila, saya sampai deg-degser ya nonton. Saya selalu menonton ya Sassuolo Cremonese yang tadi malam juga dikalahkan Napoli. Emil Audero meskipun tampil baik ya, namun harus kalah dengan 2-0 dari Napoli. Kita masih fokus pada seorang JHS, kapten yang cukup menarik untuk
selalu menjadi perbincangan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri ya. Inter Milan dan juga Milan, hanya Milan saja yang memang didengung-dengungkan ya oleh pihak La Gazzetta ya. Kemudian media-media kita juga mengkonfirmasi keulang apa yang dilaporkan La Gazzetta. Ini saat ini Inter juga terbawa arus untuk bisa mendapatkan seorang J-Itzes dari La Gazzetta. Jadi ini menarik, kenapa ada dua back Sassuolo yang menjadi perbincangan di Liga Italia, baik itu J-Itzes kemudian Tarik Moharemovic. Ini dua back yang cukup tangguh karena Tarik ini juga pernah berada di Juventus dan saat ini ada di Sassuolo, menjadi palang pintu utama di depan penjaga gawang dari Sassuolo. Nah, setelah perebutan ini memang benar-benar nih ya, dua Milan ini berebut untuk mendapatkan tanda tangan J-Itzes. Apakah nanti dia akan ke Milan ataukah ke Inter Milan? Ya, itu tergantung bagaimana Inter menawar dan AC Milan juga menawar ke klub Sassuolo. Dulu kan dibeli 8 juta euro. Harganya sekarang naik di 10 juta euro dan bisa naik terus. Pemain yang pernah membela PSV Eindhoven, Venezia, kemudian Sassuolo ya. Saat ini akankah dia hijrah di Inter Milan atau AC Milan? Jadi cukup kalau saya sih di Italia tuh kan sukanya memang Inter Milan ya. Nggak bisa dibohongi lah itu. Kalau saya memang Inter Milan. Cuman kalau saya melihat jangka panjang karir dari seorang J-Itzes, saya lebih dia senang itu di AC Milan ya. Karena AC Milan itu selalu melahirkan bintang-bintang baru. Apalagi di usia yang cukup muda, 25 tahun, J-Itzes itu akan terus merambah semakin kenceng tuh ya fisiknya ya. Kemudian bagaimana dia cara bermain, semakin dewasa. Gol yang harusnya dicetak oleh Bologna itu digagalkan seorang bek tangguh bertinggi 190 cm J-Itzes. Gila, dia lari ya saat corner kick itu kan. Dia berlari sekenceng-kencengnya hingga akhirnya pemain Bologna menembak ke arah gawang dan kiper dari Sassuolo udah lepas. Hanya J-Itzes yang mampu dia melakukan, kalau bahasa kita selonjoran, bukan selonjoran sih ya, dia pokoknya terjun gitu ya. Kemudian dia memblok bola yang harusnya masuk ke gawang Sassuolo. Gila nih orang. Itulah yang menyebabkan duo Milan ini gila kesemsem ya. Saya aja sampai heran, aduh ini pemain ini udah levelnya udah tinggi. Saya rasa memang J-Itzes itu kan tipe pemain yang satu disiplin, dia itu disiplin dalam makanan, disiplin dalam latihan, dan ini memang nyata terbukti saat dia selalu menjadi palang pintu ataupun pemain penting di bawah Sassuolo. Gila, Fabio Grosso memang beruntung mendapatkan dua back, satu Tarik Moharemovic, yang kedua yang berikutnya adalah J-Itzes. Ini beruntung sekali Fabio Grosso mendapatkan dua pemain yang cukup luar biasa. Dan apakah ini akan berlangsung ya, I don't know ya, bagaimana kabar nanti, apakah ke Milan? Kalau saya sarankan sih, meskipun saya itu adalah penggemar Inter Milan, saya sarankan J-Itzes bisa ke AC Milan karena dia akan tumbuh menjadi pemain yang cukup luar biasa. Meskipun saya sebagai fans Inter Milan akan sakit hati. Selain itu juga ini ada kabar yang menarik. Mantan back Chelsea John Terry ini menolak melatih klub yang dimiliki oleh Erick Thohir di Championship Liga Inggris. Apakah karena
gajinya kecil atau gimana. Yang jelas itu John Terry pengen fokus deh, pokoknya dia pengen fokus di akademi Chelsea. Jadi ya kita paham lah bagaimana Chelsea itu membangun masa depan lewat akademinya. Jadi John Terry lebih cenderung ke sana ketimbang harus ya menerima tawaran dari Erick Thohir untuk melatih Oxford ketika Gary Rowett itu memang ya saya rasa gagal lah membawa Oxford di Championship ini, sehingga dia dipecat untuk sementara, digantikan untuk siapa ini asistennya. Jadi itu yang terjadi dengan klub yang dimiliki oleh Erick Thohir, Oxford United. Itu aja yang bisa kita sampaikan kepada Anda tentang Piala Dunia yang akan disiarkan oleh TVRI 2026, dan juga bagaimana JHS apakah akan memilih AC Milan ataukah Inter Milan. Keren. Dari Jakarta, saya Jil Custan akan undur diri dari hadapan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.